karena kemungkinan skenario terburuk akan dialami oleh timnas Indonesia, di mana timnas Indonesia di ronde ketiga nanti disinyalir akan berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Australia, Arab Saudi, dan juga Jepang. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Adit di sini dalam acara Bincang Bola ya guys ya. Wajah baru, semangat baru, mudah-mudahan. Kali ini kita membawa perubahan bagi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Seperti biasa, bagi kalian yang baru menemukan atau baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya guys ya. Serta menyalakan tombol loncengnya, supaya ke depan kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Apabila menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk selalu memberikan kesan terbaik dalam video ini dengan cara like, komen, serta share video ini ke teman-teman kalian ya guys ya. So, tidak usah berlama-lama lagi, pada video kali ini saya akan membahas tentang peluang timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia tahun 2026 nanti. Seperti kita ketahui bersama, bahwa saat ini timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia setelah kemarin berhasil mengalahkan timnas Filipina dengan skor 2-0. Gol-gol timnas Indonesia dicetak oleh Tom Haye serta Rizky Ridho melalui sundulan kepala ya guys ya. FYI aja nih ya bagi kalian, bahwa timnas Indonesia saat ini adalah satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang lolos ke ronde ketiga ini. Karena Indonesia adalah satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang lolos ke ronde ketiga ini, secara otomatis timnas Indonesia membawa modal mental yang sangat besar. Harapan bagi Asia Tenggara kini bergantung kepada Indonesia. Apakah Asia Tenggara mampu meloloskan wakilnya untuk masuk ke putaran final Piala Dunia tahun 2026 nanti ataupun tidak? Secara langsung, mata Asia Tenggara akan tertuju pada timnas Indonesia. Harapan Asia Tenggara akan tertuju pada timnas Indonesia. Sekalipun peluang bagi timnas Indonesia itu akan sangat kecil karena kemungkinan skenario terburuk akan dialami oleh timnas Indonesia, di mana timnas Indonesia di ronde ketiga nanti disinyalir akan berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Australia, Arab Saudi, dan juga Jepang. Tim-tim tersebut merupakan tim yang seringkali lolos ke putaran final Piala Dunia. Meskipun demikian, kondisi timnas Indonesia saat ini berbeda dengan timnas Indonesia tempo dulu. Karena pada saat ini, timnas Indonesia diisi oleh para pemain abroad. Rata-rata yang mengisi timnas Indonesia saat ini adalah para pemain abroad. Di mana kualitas serta mental para pemain abroad ini berbeda sekali dengan para pemain lokal. Mohon maaf sebelumnya, tidak sama sekali saya membandingkan kualitas daripada pemain lokal dengan pemain abroad ini. Tapi secara pengalaman, pemain abroad ini lebih berpengalaman dibanding dengan pemain lokal yang mengisi liga-liga lokal. Akan tetapi ada dua pemain dari timnas Indonesia saat ini yang bermain di liga lokal, seperti halnya Hernando Ari dan juga pencetak gol kemarin, yaitu Rizky Ridho. Sekalipun peluang timnas Indonesia saat ini sangat tipis sekali untuk lolos ke putaran final Piala Dunia tahun 2026, ada baiknya timnas Indonesia harus memanfaatkan hal ini dengan sebaik-baiknya. Kita harus merupakan kejadian-kejadian tempo hari, di mana timnas Indonesia beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk lolos ke Olimpiade Paris, akan tetapi kesempatan tersebut terbuang secara percuma karena timnas Indonesia lagi-lagi di beberapa kesempatan selalu kalah dari lawan-lawannya. Sampai akhirnya sekarang timnas Indonesia tidak lolos ke Olimpiade Paris. Pada saat ini, timnas Indonesia harus menargetkan sebaik mungkin. Di ronde ketiga ini, kita jangan melihat adanya peluang-peluang yang lain, plan A, plan B, plan C. Kita tidak harus melihat plan A, plan B, plan C. Karena yang akan lolos adalah tim dengan posisi klasemen akhir pertama dan kedua. Sekalipun di klasemen akhir ada kesempatan bagi posisi ketiga dan keempat untuk maju ke ronde keempat, kita jangan melihat hal tersebut. Kita harus targetkan bahwa timnas Indonesia harus lolos secara otomatis dengan mengisi klasemen akhir di posisi pertama ataupun runner up. Meskipun peluang untuk mengisi posisi pertama dan runner up ini sangat kecil sekali ataupun sangat sulit sekali, kita sejatinya tidak usah gentar.
Karena pada saat ini timnas Indonesia diisi oleh para pemain yang syarat akan pengalaman. Para pemain abroad yang bermain di luar negeri. Beberapa di antaranya bermain untuk liga utama Eropa, seperti Liga Italia, Bundesliga, maupun Eredivisie. Pengalaman-pengalaman di liga-liga besar Eropa bisa dibawa ke timnas Indonesia. Sehingga akhirnya timnas Indonesia memiliki mental dan semangat juang yang tinggi untuk lolos ke putaran final Piala Dunia. Sekarang ini banyak sekali pemain keturunan yang belum masuk ke timnas Indonesia, yang belum mau dinaturalisasi. Dengan lolosnya timnas Indonesia ke ronde ketiga ini, itu akan menjadi magnet tersendiri bagi timnas Indonesia. Bagi para pemain yang belum mau untuk dinaturalisasi, akan segera melakukan naturalisasinya. Seperti kita ketahui, ada beberapa di antaranya yang sebelumnya menolak untuk dinaturalisasi. Semoga saja dengan lolosnya Indonesia ke ronde ketiga ini, pemain-pemain yang sebelumnya tidak mau untuk dinaturalisasi akan luluh hatinya untuk sesegera mungkin mau dinaturalisasi. Karena saat ini Indonesia adalah salah satu dari 18 tim yang bisa lolos ke putaran final Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Bermain di Piala Dunia itu adalah harapan semua pemain sepak bola. Dan bagi kita selaku pendukung timnas Indonesia, kita sangat berharap sekali timnas Indonesia mampu lolos ke putaran final Piala Dunia. Semoga saja di ronde ketiga nanti Indonesia mampu berbicara banyak serta berjuang habis-habisan dalam meloloskan timnas Indonesia untuk maju ke putaran final Piala Dunia tahun 2026. Ini adalah kesempatan emas, ini adalah kesempatan yang sangat berharga sekali bagi kita, bagi timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia tahun 2026. Sekalipun sulit, di dalam kesulitan ada sedikit kesempatan untuk timnas Indonesia. Sekalipun kesempatan bagi timnas Indonesia itu sedikit, tapi kita selaku pendukung timnas Indonesia, tidak henti-hentinya mendoakan serta mensupport timnas Indonesia. Nah nih, bagi kalian yang selalu membeda-bedakan antara pemain naturalisasi dengan para pemain lokal, sejatinya kita tidak usah membeda-bedakan hal tersebut. Para pemain yang ada di lapangan, itu keseluruhan adalah pemain timnas Indonesia. Tidak ada pemain naturalisasi ataupun tidak ada pemain lokal. Semua yang berjuang di lapangan demi timnas Indonesia merupakan satu timnas Indonesia secara keseluruhan. So guys, diantaranya ada yang kecewa dengan perlakuan daripada para netizen Indonesia. Karena ada yang membeda-bedakan status antara pemain lokal serta para pemain naturalisasi. Sekarang ini kita harus menyatukan kesepahaman bahwa tidak ada pemain naturalisasi dan pemain lokal. Tidak ada pemisahan ataupun perbedaan antara keduanya. Keseluruhan yang bermain itu tidak lain dan tidak bukan adalah demi timnas Indonesia. Semua pemain yang berjuang maupun yang berasal dari naturalisasi ataupun lokal pemain Indonesia, itu keseluruhan adalah pemain timnas Indonesia. Kita jangan membeda-bedakannya lagi karena mereka berjuang demi Garuda di dada untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Jangan membuat para pemain yang berjuang di lapangan itu merasa kecewa karena ulah kita selaku supporter yang membeda-bedakan status para pemain. Dengan hal yang sekecil itu membuat mental pemain turun. Jadi kita harus mengembangkan mental para pemain tersebut dengan mendukung sepenuh hati kita. Supaya harapan kita, harapan seluruh warga Indonesia adalah timnas Indonesia mampu untuk lolos ke putaran final Piala Dunia tahun 2026. Kita semangati bersama, kita doakan bersama mudah-mudahan timnas Indonesia ke depannya mampu berbicara banyak, mampu berkata banyak, mampu menumbangkan lawan-lawan di ronde ketiga nanti sehingga timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia tahun 2026. Ini adalah kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia tahun 2026. Kita jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Kita jangan menyia-nyiakan apa yang sudah ada di depan mata kita. Sekalipun hal tersebut sulit, tidak ada yang sulit bagi timnas Indonesia. Selagi kita bersama-sama mampu untuk berjuang serta mensupport timnas Indonesia. So guys, itu saja pada pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk selalu memberikan kesan terbaik pada video ini dengan cara like, komen, serta share video ini ke teman-teman kalian supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video lainnya. Sampai jumpa kembali di bincang bola berikutnya. No rasis, no politics, just football. Salam sepak bola.